Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Kau limpahkan bagi kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan hari ini bagi kami. Hingga sampai saat ini, Tuhan masih izinkan kami untuk dapat mengikuti persekutuan doa yang pertama pada masa Prapaskah ini. Bapa, masuklah ke dalam hati kami, agar kami mampu serta siap menerima berkat yang daripada Tuhan untuk mendengar serta merenungkan firman-Mu. Persiapkan hati dan pikiran kami ya Bapa, masuklah ke dalam hati kami. Kami mohon berkat Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku dengar suara Yesus, ku dengar suara Yesus, Juru Selamatku memanggil, pikul salib ikutlah aku ikut Juru Selamat. Aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Aku mau menyangkal diri, aku mau menyangkal diri, pikul salib tiap hari, aku ikut Tuhanku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 7 ayat 55 sampai dengan 60. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikianlah sabda Tuhan. Seorang bapak gereja bernama Thomas A. Kempis yang hidup di tahun 1380 sampai dengan 1471 pernah menuliskan lebih kurang demikian. Yesus memang mempunyai banyak pengikut yang ingin dimuliakan di surga. Tetapi hanya sedikit yang bersedia memanggul salib bersama dia. Banyak yang ingin menikmati penghiburan dari Yesus, tetapi hanya sedikit yang sanggup menderita pencobaan bersamanya. Banyak sekali yang suka duduk makan bersama Yesus, tetapi hanya sedikit yang bersedia ikut berpuasa bersama dia.
Semua orang ingin bersukaria dengan Yesus, tetapi hanya sedikit jumlahnya yang mau menderita sengsara bersama Dia. Memang, banyak yang mengikuti Yesus sampai saat Ia memecah-mecah roti, tetapi hanya sedikit yang tetap mengikutinya sampai Dia minum piala kesengsaraan. Banyak yang menghormati Yesus karena mukjizatnya, tetapi sedikit yang mengikutinya sampai ke salib. Banyak yang memuji dan meluhurkan Yesus selama mereka menerima penghiburan darinya. Namun, apabila mereka ditinggalkan Yesus sendirian, meskipun hanya sebentar, mulailah mereka berkeluh kesah atau jatuh dalam lembah kesedihan. Saudara-saudara yang terkasih, Stefanus merupakan salah satu dari 7 orang yang dipilih untuk pelayanan di bidang sosial. Tugas mereka memberikan bantuan kepada para janda, yatim, dan orang-orang miskin yang tersisihkan. Sebagai pengikut Kristus, Stefanus tentunya melakukan tugas pelayanannya dengan iman, cinta, dan kegigihan. Namun Alkitab mencatat pelayanannya tidak selurus yang dibayangkan. Ia harus dibungkam oleh orang-orang yang menganggapnya menghujat dan menista agama Yahudi. Awalnya Stefanus mampu menangkis tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ketika mereka tak sanggup mengungkapkan lagi cacat celah apa yang harus dikerjakan Stefanus, mulailah mereka menebar isu, menghasut dan memprovokasi orang bahwa ia telah menghujat Allah dan melanggar hukum Musa. Akhirnya, Stefanus diseret di Mahkamah Agama untuk diadili. Menjadi menarik ketika Stefanus memandang penghakimannya ini justru sebagai arena untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Ia tidak gentar dengan intimidasi dan ancaman maut. Ia terus bersuara dengan lantang dan menyatakan kebenaran, meski harus dirajam batu. Martirnya Stefanus bukan karena menista agama dan menghujat Allah, melainkan karena pengakuan imannya yang murni kepada Yesus Kristus. Menjelang kematiannya, ada 2 kalimat yang terucap dari bibir Stefanus. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dan Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Setelah perkataan itu, wafatlah Stefanus. Di tengah peristiwa yang menggentarkan ini, ada seorang pemuda yang bernama Saulus. Saat itu memang Saulus masih dikuasai dengan semangat bahwa pengikut Kristus harus ditumpas dari muka bumi. Namun pastinya pengalaman Saulus melihat betapa gigihnya Stefanus, baik di sepanjang kehidupannya maupun mendekati ajal, menjadi salah satu pengalaman yang menentukan bagi Saulus di kemudian hari. Ya, Saulus akhirnya dijamah Tuhan Yesus, bertobat, mengubah namanya, dan menjadi salah satu rasul yang paling berpengaruh dalam perkembangan kekristenan. Baik Stefanus maupun Paulus adalah pengikut Kristus yang telah berjumpa pribadi Yesus. Dengan pengalaman iman itulah, mereka mengerjakan segala apa yang Yesus ajarkan dan lakukan. Peduli dengan orang miskin dan tersisihkan, bukankah itu juga yang Yesus lakukan? Keberanian Stefanus di pengadilan dan kesetiaan Paulus yang tercermin melalui kalimat, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bukankah ini yang juga dijalani oleh Yesus? Bahkan sampai di detik-detik terakhir kehidupan para martir, mereka masih tetap menyuarakan kebenaran. Bukankah ini pula yang diucapkan oleh Yesus di atas kayu salib? Sebagai pengikutnya, kita patut mengikuti jejak Kristus. Dalam keadaan dan situasi apapun,
Mengikutinya adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mengikut Yesus artinya berusaha untuk terus berjalan bersamanya, meneladaninya, mengasihinya, dan terus semakin serupa dengannya. Selamat menghayati jejak Kristus di masa Prapaskah, dan yang pasti, selamat berjalan bersamanya. Amin. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu. Terima kasih Engkau telah izinkan kami untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pakailah kami ya Bapa, untuk senantiasa seperti Stefanus, bahkan Rasul Paulus, yang senantiasa menyuarakan kebenaran firman-Mu, yang senantiasa mengaplikasikan kasih-Mu pada kehidupan sehari-hari. Mampukan kami ya Bapa, untuk senantiasa taat dan setia kepada setiap pengajaran-Mu, dan jadikanlah kami sebagai cerminan kasih-Mu di tengah-tengah dunia. Pakailah mulut, badan kami, perkataan kami, ucapan kami, perbuatan kami, untuk senantiasa mencerminkan kasih-Mu. Berikan kami keberanian, supaya kami tidak takut bersaksi atas kebenaran firman-Mu. Pakai hidup kami ya Bapa, supaya kami senantiasa mencerminkan kasih-Mu. Tuntun kami di masa Prapaskah ini untuk senantiasa meneladan-Mu ya Bapa. Masuklah ke dalam hati kami dan tuntunlah kehidupan kami. Doa ini kami sampaikan ya Bapa. Kami mohon selalu berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, dan tuntunan langkah Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Dia berikan kekuatan, Dia berikan kekuatan dan mahkota kemuliaan. Dia selalu ikut sertaku. Aku ikut Juru Selamat. Aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku.